نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Ad-Durar Al-Bahiyah fil Masail wal Fawaid Al-Aqadiyah wal Manhajiyah. Masuk pada halaman 53. Qala al-muallif wa min furu'i hadhil mas'alah. Termasuk dari cabang-cabang permasalahan ini. Permasalahan apa ini? Masih pada bab permasalahan Al-Jarh wa Ta'dil. Kemarin yang kita bahas beberapa qawaid dari qaidah Jarh wa Ta'dil. Di antaranya Al-Jarhul Mufassar muqaddam 'ala Ta'dil al-Mubham. Jarh mufassar lebih didahulukan dari ta'dil mubham. Kemudian qaidah yang kedua, idza kana al-jarhu min 'alimin fil jarhi wa ta'dil fala yushtaratu ay yufassar jarhuhu. Apabila jarah tersebut, kritikan tersebut berasal dari seorang alim yang ngerti dalam bab al-jarh wa ta'dil, maka tidak dipersyaratkan rincian pada kritikannya tadi. Jelas? Wadih? Ya. Nah, di antara furu' permasalahan ini tadi adalah ma'rifatul alaqah baina hukmi thiqah wa khabari thiqah. Mengenal al-alaqah. Alaqah itu hubungan, keterkaitan antara hukum, mengenal hubungan antara hukum thiqah dan khabar thiqah. Apa sih hubungannya hukumnya seorang yang thiqah dengan khabar dari orang yang thiqah? Apakah ada hubungan ataukah adakah perbedaan? Hukum itu maksudnya keputusan. Ada orang yang thiqah memberikan keputusan dengan pemberitaan orang yang thiqah. Apakah ada hubungan? Su'ila Syekh Ubaid Al-Jabiri saddadahullah, hal hunaka farqun baina khabari thiqah wa hukmi thiqah. Syekh Ubaid Al-Jabiri pernah ditanya, apakah di sana ada perbedaan antara khabar thiqah dan hukm thiqah? Apakah ada perbedaan antara pemberitaan orang yang thiqah dengan hukum dari orang yang thiqah? Fa'ajaba Syekh memberikan jawaban, al-hukmu qadha. Hukum itu adalah qadha. Wal khabar naqlun. Sedangkan khabar adalah penukilan. Fa masalan, hinama ya'tika rajulun thiqatun indaka la tashukku fik wa yadhkuru laka khabaran ma fi qaryatika aw fi ghairiha fa anta taqbaluhu. Contoh, ketika ada datang seseorang, ya, seseorang yang thiqah menurut antum, la tashukku fik, yang kau tidak ada ragu pada dia, datang wa yadhkuru laka khabaran ma, dan dia menyebutkan kepada engkau tentang suatu berita, fi qaryatika au fi ghairiha, baik berita yang ada di kampungmu atau yang bukan di kampungmu, fa anta taqbaluhu, maka engkau harus menerimanya. Difahami? Hadza huwas sabab. Ini adalah sebab. Wala tahtaj ila tathabbutin, dan tak perlu engkau tasabbut lagi pada khabar thiqah. Jelas? Ada orang thiqah terpercaya ngasih tahu begini di kampung itu, maka kewajiban antum terima. Difahami? Wa minal adillah, di antara dalil ala qabuli khabaril adl wa annahu la yahtaj ila tathabbutin
qaulullah subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya menerima khabar orang yang adil dan bahwasannya hal tersebut tidak butuh untuk tasabbut adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kalau datang kepada engkau orang yang fasik, maka tabayyunlah engkau. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, fahadhil ayah bimantuqiha qadiyatun biwujubit tabayyun wa tasabbut fi khabaril fasik. Kata Syekh Ubaid, ini ayat bimantuqiha, dengan mantuk, konteksnya secara lafaz adalah qadiyah, penetap, ya, tentang wajibnya tabayyun dan wajibnya tasabbut pada khobar orang yang fasik. As-sahihun huwa am aula, apakah benar berita orang yang fasik tersebut atau tidak, maka wajib untuk tabayyun. Wa bi mafhumiha, dan mafhumnya, mafhum itu makna tersirat, ya, qadiyatun ala adami tasabbut fi khabaril adl. Maka hadis ini atau ayat ini adalah qadiyah, penetap, pemutus hukum tentang tidak perlunya tasabbut pada khabar orang yang adil, wa in kana wahidan, meskipun dia satu orang. Antum faham ayat ini apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian orang yang fasik membawa berita, maka cross check lah kalian, tabayyunlah kalian. Orang fasik bawa berita, wajib kita tabayyun, dicek dulu benar apa tidak berita ini tadi. Kewajiban kita apa? Tabayyun. Itu namanya mantuk. Mantuk tuh yang faedah yang bisa antum ambil dari lafaz secara langsung, itu namanya mantuk. Nah, ada namanya lawan dari mantuk, ada mafhum. Faham? Mafhum itu makna yang tersirat dari belakang lafaz ini tadi. Secara konteks lafaz ini kan merintah untuk apa? Perintah untuk tabayun ketika yang membawa berita tadi orang yang fasik. Berarti secara makna tersirat, kalau yang membawa berita adalah orang yang fiqh, orang yang adil, maka tidak perlu tabayun lagi, gitu kan? Seperti itu. Ammal hukmu, adapun hukum, fahuwa qadha, yaitu qadha namanya hukum, yakni ahyanan yakunu fatwa. Maknanya terkadang dia dikatakan fatwa. Alimun yusdir kalaman fayaqbalun nas, itu tatkala seorang alim memunculkan suatu ucapan fayaqbalun nas, lalu diterima oleh banyak orang, fayajibu alaihim qabuluhu, maka wajib diterima, wa qad yatlubuna minhu dalil, dan terkadang mereka menuntut dalil, wa qad yakunu indahum minas thiqa ma yakfihim, dan terkadang sikap thiqah, ya, kepercayaan umat manusia terhadap alim ini tadi, ma yakfihim, adalah sesuatu yang mencukupi mereka. Illa idza aradahu qaulu alimin akhar fanahtaju huna ila iqamatid dalil, kecuali apabila ditentang oleh seorang alim yang lain, ucapan seorang alim yang lain, maka butuh di sini kita kepada dalil. Difahami? Jadi ada khabar, ada hukum. Kalau khabar wajib diterima. Kalau hukum
yaitu sifatnya disebut fatwa, seorang alim thiqah menetapkan fulan mubtadi', itu namanya hukum toh. Contoh ya ikhwan, dalam bab al-jarh wa ta'dil. Ada seorang yang punya pemikiran menyimpang dan terbukti. Ya. Si A. Contoh begini. Antum pernah dengar nama tokoh misalkan Jahm bin Sofwan. Ya. Tokoh Jahmiyah. Ya ada. Dia dikatakan oleh seorang alim, ada seorang ulama mengatakan Jahm bin Sofwan itu punya pemahaman Jahmiyah begini dan begini dan begini. Yang mengatakan ini tadi, yang memberitakan tadi mengatakan ada di kitab ini, di kitab ini, kitab ini. Dan dia seorang alim, maka wajib kita terima, wajib kita terima. Dan dia memang terbukti, nyata, wajib ya. Yang kedua hukum. Karena ini Jahm bin Sofwan punya pemikiran seperti ini, pemahaman seperti ini, sehingga alim tersebut mengatakan dia adalah mubtadi', dhal. Faham? Dia mubtadi', dhal, sesat. Ini hukum bukan? Hukum itu adalah kesimpulan, ya. Diponis si fulan mencuri, dikatakan pencuri. Itu kesimpulan hukum. Maka kalau seperti ini seorang alim ya memunculkan ucapan, orang-orang pun harus menerimanya. Wajib diterima. Namun terkadang mereka nuntut dalil, terkadang mereka tidak perlu dalil lagi. Difahami? Kadang memang ditanya alasannya kenapa. Kata alim tersebut, si fulan mubtadi', itu nah hukum kan? Alasannya apa? Karena dia punya pemahaman seperti ini. Difahami? Namun idza aradahu qaulu alimin akhar, kalau keputusan seorang alim ini tadi ditentang oleh alim yang lain. Alimun zakka rajulan, seorang alim mentazkiyah orang lain. Wa alim jarahahu, seorang alim yang lain menjarahnya. Fahuna nahtaju ila dalil, maka di sini kita butuh kepada dalil. Li'anna dzalika tasabbutun indana, li'anna dzalika tasbut indana adalatuhu. Maka kalau ketika kasus ini tadi ada seorang alim mengatakan fulan mubtadi', dan ada seorang alim yang lain menjarahnya ya, namun ada yang mengkritik, maka ini butuh kepada dalil. Karena ada kontradiksi, tolak belakang. Kenapa? Karena hal tersebut dikatakan di sisi kita sabit, orang yang adil. Zakkahu rajulun alim fadil mausuqun bi ilmihi, ini orang ditazkiyah oleh seorang alim yang dikenal keutamaannya, terpercaya ilmunya. Wal akhar jarahu fanatlub minhu dalil, sedangkan ulama yang lain menjarah maka butuh dalil. Ammal mastur wal majhul fa idza jarahu alimun minal ulama yakfi la yalzam talabat dalil minhu li annahu mastur aslan au majhul. Adapun orang yang mastur atau majhul memang tidak jelas orangnya, ketika dijarah oleh seorang ulama maka cukup, tidak mesti bagi kita untuk mencari dalil, dikarenakan itu orang adalah orang yang mastur sama sekali, atau dikatakan orang yang majhul. Fahadha khabarun wa hukmun fi anin wahid, ini namanya khabar dan hukum pada satu waktu. Jelas? Wal wadih min kalami Syekh Ubaid saddadahullah, dan yang jelas dari kalam Syekh Ubaid itu adalah huwa annahu qad yakhrujul hukmu mukhrijul khabar, bahwasannya terkadang keluar hukum, atau qad yakhrujul hukmu makhrajal khabar. Afwan, ana ulangi. Terkadang keluar suatu hukum seperti posisi khabar. Idza kana al-hukmu sadara min imamin alimin bil jarh wa ta'dil, apabila hukum tersebut muncul dari seorang
imam yang alim tentang bab al-jarh wa ta'dil. Faham? Jelas? Wa annal ijtihad yakunu fit tarjih baina ahkamil ulama idza ikhtalafat fi syakhsin wahid. Bahwasannya al-ijtihad itu terjadi pada bab tarjih dalam ahkam ulama tersebut ketika hukum tersebut berselisih tentang satu orang. Binaan ala takdirihim. Nah, dengan dasar ala takdirihim, dengan dasar untuk memuliakan mereka masing-masingnya. Ana ulangi. Wa annal ijtihad yakunu fit tarjih baina ahkamil ulama idza ikhtalafat fi syakhsin wahid. Bahwasannya ada unsur ijtihad di dalam mentarjih antara hukum para ulama tersebut. Ketika ada yang mengatakan si fulan mubtadi', ada yang tetap mengatakan si fulan sunni. Ada ikhtilaf, ya benar? Nah, ketika ada ikhtilaf, di sini muncul ijtihad. Kita berijtihad dalam orang ini tadi, ya, mentarjih mana yang lebih kuat. Kenapa? Binaan ala takdirihim la asara dzalikal jarh aw ta'dil ala rawi tawsiqan, ya, wa tadhifan, ya, dalam rangka membangun dasar untuk memuliakan mereka, memuliakan ulama yang mengkritik dan memuliakan ulama yang memuji. Sehingga apa? Sungguh hal tersebut akan memberikan jarah atau ta'dil tersebut akan memberikan dampak pada seorang perawi baik secara pujian ataupun kritikan. Amma aslu ahkamihim, adapun asal hukum mereka, falam yakun min manhajil muhaqqiqin al-ma'rufin raddu ahkamil a'immah au tasykik fiha. Maka adapun asal hukum mereka bukanlah termasuk manhaj muhaqqiqin, bukan maksud metode manhaj para ulama ahlu tahqiq yang ma'ruf adalah membantah hukum para ulama atau meragukannya. Jadi yang tepat bagi kita bukan meragukan hukumnya ulama tersebut, tapi kita kaji mana yang lebih rojih. Difahami? Kama dzakara as-Sakhawi rahimahullah fi Ibnul Qattan wa Ibni Mahdi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Sakhawi tentang Ibnul Qattan dan Abdurrahman bin Mahdi. Ya, kata As-Sakhawi mengatakan, "Tsumman tadaba fi zamanihim aidan li naqdir rijal al-hafidhani al-hujjatani Yahya ibnu Sa'id al-Qattan wa Ibnu Mahdi." Kemudian muncul di zaman mereka, ya, melangkah para ulama untuk mengkritiki para perawi, yaitu al-hafidhani al-hujjatan Yahya ibnu Sa'id al-Qattan dan Abdurrahman bin Mahdi. Faman jarrahahu la yakadu yandamil jarhuhu. Ya. Barang siapa yang dikritisi oleh dua ulama ini tadi, hampir-hampir jarahnya tidak pernah meleset. Wa man wathaqahu fahuwa maqbul. Siapa yang ditautsik oleh mereka itu diterima. Wa man ikhtalafa fihi, ya, siapa yang diperselisihkan oleh mereka, wa dzalika qalilun wujutuhida fi amrihi, dan itu sedikit, maka perlu diijtihadi urusannya. Difahami? Wadih? Jelas? Nah, ini contoh ya. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.